Kemudian yang saya muliakan, yang kami muliakan seluruh para dosen dan para tendik tenaga akademik yang membantu terlaksananya dari proses sidang menyidang, sidang munakasyah sampai hari ini yudisium, dan acara hari ini juga ini tidak terlepas daripada peran kita dan kalian semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kemudian terakhir yang kami cintai dan kami banggakan adalah anak-anak kami yang sebentar lagi akan diyudisiumkan. Semoga harapan kami anak-anak ini akan terbang, akan meluncur seperti anak panah yang berkualitas, punya power dan juga tepat sasaran. Kadang-kadang ada juga anak panah melesat cepat tapi enggak kena sasaran, jatuh ke hutan rimba, tidak akan ada maknanya. Kami berharap anak-anak sekalian akan menjadi anak panah yang tepat sasaran, yang senantiasa mampu mewujudkan impian kalian sendiri sekaligus impian orang tua dan impian bangsa tercinta ini, yaitu untuk menjadi penerus perjuangan kami yang sudah duluan berada pada jalur kepemimpinan ini. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin berangkat dari sebuah pepatah yang mengatakan, kalau kita pinter meniti buih, selamat badan ke seberang. Ini proverb ini atau pepatah ini tidak hanya berlaku dalam konteks orang menjalani hidup dalam konteks hidup sosial, tetapi juga bagaimana cara kita mensiasati setiap sekecil apapun cita-cita kita. Jadi cita-cita itu harus direncanakan, harus disiasati, harus dikenali. Kalau tidak, kita akan seperti layang-layang yang putus benangnya, diterbangkan oleh angin lalu kadang-kadang tersangkut di pucuk pohon bambu, di pucuk ranting, di pucuk pohon besar karena kita tidak punya tali kendali. Oleh karena itu anakku sekalian, dalam kehidupan ini kita harus punya planning. Planning itu berupa tali kendali kita. Tidak boleh kalau Allah takdirkan saya jadi gubernur, menjadi profesor, menjadi konglomerat, akan jadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak jadi. Kita orang Islam tidak boleh seperti itu. Kita umat Islam ini harus mampu menggabungkan antara konsep Jabari satu sisi dengan Qadari sisi yang lain. Artinya menganut sistem konvergens. Kita paham, kita sadar betul bahwa kita tidak pernah terlepas daripada qada dan qadarnya Allah. Tetapi qada dan qadar Allah bisa dirubah dengan usaha dan doa. Maka yang pernah kita lupakan usaha keras dan setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya kritisi statement yang dibuat oleh pemerintah daerah kita terkait dengan COVID-19. Ditulis di belakang mobil-mobil dinas itu, ingat COVID, ingat masker. The next question is, Allah di mana kita letakkan? Seharusnya idealnya adalah ingat COVID, ingat Allah, lalu kemudian pakai masker. Jangan lupa kita dalam kehidupan kita terlibat peran Allah. Maka yang pernah kita mengignore peran Allah, karena kemudian kita akan menjadi orang yang tidak kuat, orang akan menjadi orang yang cengeng. Karena sandaran kita tidak akan kuat. Tapi orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah sama dengan orang yang mengikat jalu pada kapal besar. Tapi kalau kita gantungkan diri kita pada sesama manusia, apapun posisi dan jabatannya, itu sama seperti mengikat jalu, bak jalu. Artinya kita akan menjadi orang yang powerless, tidak punya power atau kurang kuat kita. Maka kita sebagai alumni Universitas Islam Negeri seperti ini, kita pertama sekali harus punya keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan apa yang kita minta selama kita pertama sekali berusaha keras, yang kedua kita senantiasa berkomunikasi dan dekat dengan Allah. Pertanyaan kemudian, berapa sering kita bangun tengah malam berkomunikasi dengan sangat dekat dan intens dengan Allah SWT sebagai zat yang maha penyempurna rencana kita? Saya pikir jarang. Maka kalau belum, setelah nanti pulang dari sini Anda camkan dan kemudian praktekkan salat malam itu.
Saya beserta Pak Sidik Dekan dan teman-teman lain dari UIN dan dosen-dosen kalian yang sudah pernah mengecap pendidikan di luar negeri, itu tidak terlepas pada selain usaha keras, penderitaan, keprihatinan hidup. Bahkan saya dari SMA itu tinggal di komplek YPUI, makan rumpun, sekarang Darul Ulum. Itu dulu payah uyuk. Kami kalau ada ikan itu rumpun, coba tomat taboh, bawang tikrek, cancang, tumis, makan. Alhamdulillah S2 di Belanda, S3 di Jerman, dan beberapa negara lain sampai short course. Itu semua berkat izin Allah selain usaha keras. Kalau kita lihat pintar orang lain lagi banyak. Tapi ketika seleksi 6 orang ke Belanda tahap pertama itu, saya di antara orang 6 itu. Memang dulu saya kumlot juga di sini. Dulu enggak sebanyak ini kumlotnya. Saya satu di Tarbiyah 8 semester, Pak Muslim Jainuddin dari Syariah 10 semester. 2 orang kami yang kumlot. Dia punya IPK 365, saya punya IPK 3,92. Dan alhamdulillah kita buktikan dengan kita bisa lulus tes CADOS. Dulu ada CADOS, saya sudah sedang berbicara intens dengan Pak Dirjen, Bapak Profesor Dr. Akang Haji Ali Ramdhani, supaya proyek-proyek yang sudah sukses melahirkan outcome yang baik itu diteruskan, jangan berhenti di pilot project. MAPK sangat sukses, kenapa sekarang berhenti? Insan Cedekia sekarang sudah mulai bangun, itu bagus, dilanjutkan. Dan CADOS saya pikir perlu, nanti anda yang IPK-nya 3,5 tapi juga betul punya IQ yang lumayan baik, itu diteruskan ke luar negeri. Boleh ke Timur Tengah, boleh ke Eropa, boleh ke Skandinavia, terserah kemanapun. Karena kami yakin anda ini sudah S1 ini, akidahnya sudah kuat. Saya sedikit pun tidak ragu ketika anda sudah tamat di Syariah, tamat di Tarbiyah, tamat di UIN, di lembaga keagamaan seperti ini, untuk belajar di luar negeri, saya insya Allah tidak ragu dengan akidah kalian. Maka saya sedang dorong sekarang beberapa teman yang sekarang hampir mayoritas rektor, para warek di PT GAIN Indonesia itu alumni CADOS. Saya tidak sebut karena terlalu banyak, saya enggak sebut satu persatu. Termasuk saya alumni CADOS. Ya. Jadi alumni CADOS angkatan kelima saya. Teman-teman saya Bu Wahidah Warek 1 Surabaya. Kemudian apa namanya lagi? Yang di UNRAM, yang di Banjarmasin itu rektornya alumni CADOS. Pak Kamarudin Amin alumni CADOS yang baru saja selesai tugas sebagai Dirjen Pendis kita. Saya pikir ini perlu diteruskan. Maka saya coba menggagas lagi, memanasi sehingga kemudian anak-anak adik-adik kami ini bisa berkesempatan seperti kami untuk kuliah ke luar negeri. Yang jelas anak-anakku sekalian, hidup di zaman global 4.0 bahkan sekarang sudah mendekati 5.0. Mutu diri itu sangat menentukan arah dan masa depan anak-anak sekalian. Masa depan itu direncanakan dan dibuat, dikreasi sekarang, bukan masa depan. Bukan 10 tahun ke depan, sekarang masa depan ditentukan. Bahkan bukan sekarang, sejak adik-adik anak-anak sekalian di SMA, di SMP harus sudah punya world view untuk mengalahkan dunia dengan segala macam persiapan. Contoh saya saja, saya ketika jurusan belajar di bahasa Arab, seluruh minor saya, pelajaran-pelajaran yang minor yang namanya, kita ambil di bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya anak pertama dari 8 bersaudara. Memang ibu saya bukan miskin kali sih, tapi guru. Orang tua saya yang laki Allah yarham, dua-duanya sudah meninggal, punya warung rumah makan di jalan Diponegoro. Tapi saya tidak mau gara-gara adik saya nggak sekolah, maka saya nggak mau memberatkan orang tua. Lalu kemudian saya ambil minor itu sebagai ganti saya ikut les, karena saya nggak mau orang tua saya keluarin duit lagi untuk bayar les saya. Bahkan di kuliah saya dapat beasiswa super semar. Ini semakin menyenangkan orang tua karena mengurangi beban beliau. Malam-malam saya ngajar ngaji, ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, door to door. Sehingga sering saya seluruh ke orang tua saya, "Mak, tahu Mak kenapa saya besar badan? Karena di tengah maghrib itu saya masih di rumah orang-orang kaya, saya ngajar ngaji." Bulan saya dulu kari juga. Ngajar ngaji ke rumah-rumah, ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris, walaupun tingkat pengantar lah.
Sehingga saya makan enak, orang tua makan enak, orang kaya makan enak, saya makan enak juga. Makanya badan saya besar. Tadi ada apa namanya tadi? Aulia Akbar ya? Nah, jadi itu tinggi besar lagi ya. Karena saya bilang, karena dulu waktu saya kuliah di Banda Aceh, orang tua saya di Bernun sana, ibu saya makan enak di rumah orang kaya. Karena pas maghrib saya ngajar, Ustadz makan sudah disiapkan memang, sehingga badan saya besar. Itu seloroh. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa keberhasilan kita sangat pula ditentukan oleh bagaimana kita memudahkan dan tidak memberatkan orang tua kita. Saya boleh sepatu compang-camping tapi sekolah nggak pernah mau tinggal. Boleh saya dimarahin orang tua tapi saya tidak langsung kemudian tidak sekolah. Bahkan sekolah, perut kosong tapi ke sekolah pergi. Saking kita ingin bahagia orang tua. Jadi oleh karena itu, kalau Anda ingin sukses anakku sekalian, selain dari kerja keras, yang kedua harus ada restu orang tua dan guru kita. Terutama orang tua. Allah sudah katakan lewat lisan nabinya, ridallah biridal walidain wa suhtullah bisuktul walidain. Ridha Allah sangat ditentukan diantaranya atau antara lain dengan ridhonya orang tua kepada kita. Begitu juga wasuhtullah, kemurkaan orang Allah itu akan sangat mungkin kita dapat kalau kita membuat orang tua itu murka kepada kita. Saya merasakan itu. Saya berhadapan ketika interview, lulus ke Jerman 2 kali interview. Lulus pertama saya tidak dikasih pergi oleh Pak Safwan almarhum Allah ya rahmatullah. Saya itu marah kali saya. Mau saya bunuh itu kan. Kata mertua saya, nggak usah Gunawan, orang pegang pisau itu digagang, kamu pegang di mata, meskipun kamu benar, kamu tetap salah. Akhirnya saya sabar, ikut tes di Padang. Tahun berikutnya ikut tes ke Jerman di Medan, lulus lagi saya. Alhamdulillah, hana dengar terpilih berangkat aja gue. Yang medikat dengan dalau putus dalau kira-kira begitu. Jadi perjuangan ini berat, tidak semua mulus. Jadi anakku sekalian, begitu di taman ada masalah, itu nikmati masalah itu. Jadikan dia sebagai pemompa semangat kalian, jangan membuat kalian mundur ke belakang. Bahkan kalau kalian menghadapi saingan-saingan kalian yang sangat-sangat luar biasa, lebih bagus dari kalian, kalian jangan cari siasat membunuh dia ataupun menggagalkan dari cara-cara yang tidak fair. Karena saya pernah baca dalam sebuah buku dikatakan, jangan pernah engkau bunuh sainganmu. Karena sainganmu itu akan menumbuhkan semangat kamu untuk kompetisi, untuk terus bersaing, untuk terus memperbaiki diri. Sebaliknya kalau kamu bunuh sainganmu, maka kamu akan tidak mau berkembang karena kamu merasa sudah berada di zona aman. Anak saleh menurut Allah, masa depan itu harus disiapkan. Siapkan dan apa? Dengan kualitas diri. Bagaimana caranya? Pertama, you have to know yourself. Kita semua harus kenal diri kita. Kenali yang baik-baik potensi kita, lalu tingkatkan potensi itu ke tingkat paling maksimal, optimum sekalipun. Dan kenali kekurangan pada kita, lalu perbaiki kekurangan itu atau buang sekalian keburukan-keburukan yang ada pada kita. Saingan kita ke depan anakku sekalian bukan orang Aceh, bukan orang Medan, bukan orang Papua, bukan orang Jawa. Saingan kita adalah segenap manusia yang ada di muka bumi, karena sekarang kita sudah berada dalam global world. Siapa yang bisa memenangkan persaingan, siapa yang lebih siap menghadapi persaingan itu, dialah yang akan memenangkan kehidupan yang kompetitif ini. Kembali kepada teori Darwin, dia katakan the survival of the fittest. Hanya orang-orang yang paling fit, yang paling siaplah yang akan memenangkan persaingan. Sekarang kita hidup di dunia, sekarang sudah mulai bertempur orang, bukan lagi memperebutkan yang disebut dengan zona-zona militer ataupun teritori dalam konsep geografis, tetapi lebih bagaimana dia menguasai sumber kehidupan. Maka kita lihat jauh orang Amerika di sana, tapi dia sudah ada di Libya. Jauh orang Rusia tapi sudah ada di Nusa Tenggara Barat misalnya. Karena di situ ada sumber kehidupan, ada minyak, ada nikel, ada hasil pertanian. Mereka berlomba-lomba menumpukkan itu supaya mereka lebih bertahan hidup nanti ketika suatu saat ada climate change,
ada perubahan klimat atau iklim yang sangat drastis, sangat luar biasa ekstrem, lalu banyak orang mati karenanya. Mereka akan tetap bertahan kalau mereka dari sekarang mempersiapkan sumber-sumber kehidupan. Maka kita nggak boleh tidur, anak-anakku sekalian. Siapkan senjata kalian, termasuk untuk kuliah ke luar negeri. Siapkan kemampuan kalian berbahasa. Saya, Pak Sidik dan teman-teman yang sudah berada di sini kembali setelah melalang buana di dunia, Eropa, di Australia, dimanapun, kami tidak pernah menjual sepetak tanah pun punya orang tua untuk kuliah ke sana. Tapi modal kami hanya bahasa dan sedikit ilmu pengetahuan di bidang yang kami tekuni. Apakah kalian bisa? Pasti harus bisa. Siap? Siap? Harus siap. Saya seperti kalian, Pak Sidik dan lain seperti kalian, Bu Hasan Hussein seperti kalian. Kami makan nasi juga, bukan makan besi. Kami masih minum air putih, belum minum air merkuri. Jadi tidak ada, oh Pak Gun, Pak Sidik dan lain-lain memang mereka minum air merkuri, air raksa. Bukan, sama seperti kalian. Tapi jangan lupa, do your best. Don't ever waste your time. Yang pernah mensia-siakan waktunya. Kemudian konsep saya bilang tadi, cari ridha orang tua dan guru kalian. Kemudian jangan pernah lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata kita orang mukmin. Termasuk merubah nasib, itu hanya bisa dengan usaha, kerja keras, dan kemudian dibantu doa yang kemudian diistajabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak kami sekalian, madrasah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu butuh proses. Everything takes time and takes process as well. Segala sesuatu dalam hidup ini butuh waktu dan butuh proses. Tidak bisa simsalabim abrakadabra. Kami seperti ini melalang buana, termasuk tadi tidak diizinkan oleh rektor untuk berangkat lanjut S2. Ini masalah dah harus kita hadapi, sikapin dengan benar. Mungkin kalau saya dulu membunuh almarhum itu, Allah yarham, mungkin saya masuk penjara dan saya tidak bisa lagi lanjutkan kuliah. Mungkin saya sudah jadi, nggak tahulah jadi apa gitu. Maka siasati setiap masalah dengan arif dan bijaksana, sehingga kemudian kita menjadi orang yang tidak nadimin, orang menyesal kemudian hari. Saya pikir itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada sekalian. Saya sering katakan pada anak-anak, kalau kalian S1 sudah di dalam negeri, S2 wajikan pada diri Anda ke luar negeri. Luar negeri tidak harus Australia, tidak harus English speaking countries, tapi juga bisa ke Maroko. Di sana Anda bisa berkenalan dengan bahasa Perancis, bisa berkenalan dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan ini dibutuhkan perencanaan yang matang. Lalu perencanaan yang matang harus diikuti dengan kerja keras yang well planned tadi, sehingga kemudian kemungkinan kita gagal semakin sedikit. Karena sesuatu yang kita rencanakan dan kita buktikan kerja keras, insya Allah Allah pasti akan memberikan atau memenuhinya. Dan jangan kita belum berusaha sudah katakan Tuhan nggak adil. Teman saya kok bisa keluar negeri, saya enggak. Teman saya kok bisa lulus kumlot, saya enggak. Mungkin kita sendiri ledengut menjaga. Mana mungkin kita bisa lulus kumlot, mana mungkin kita bisa lulus sebagai kandidat ataupun bahkan menjadi mahasiswa yang dapat kesempatan belajar di luar negeri. Saya pikir saya tutup pertemuan kita dengan firman Allah yang lain. Kata Allah bahwa dunia ini akan Allah wariskan kepada hambanya yang mukmin dan muttaqin. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan peluang-peluang menjadi pewaris ataupun wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi dalam kapasitas apapun, mau gubernur mau apapun, saya pikir kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang mukmin dan bertakwa, sehingga kemudian layaklah kita mendapatkan bantuan Allah dalam setiap amanah yang kita embani. Dan semoga sekali lagi anak-anak kami sekalian yang hari ini diwisuda dan nanti pada tanggal 3 atau tanggal 4 September akan diwisudakan, akan menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang dapat memenangkan kompetisi global
dan manusia-manusia yang dapat membanggakan kami sebagai guru-guru kalian, dan lebih-lebih lagi dapat membanggakan orang tua kalian yang telah sangat-sangat susah payah sejak melahirkan kalian, membesarkan kalian, dan mensarjanakan kalian seperti pada hari ini. Saya pikir demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada anak-anak kami dan semua hadirin melihat ada kebenaran yang saya sampaikan, yakinlah yang benar itu sempurna pada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah-salah, itu milik saya sebagai manusia biasa. Karena kata orang, everybody can do wrong, including me. Semua orang bisa berbuat salah, termasuk saya, termasuk profesor, termasuk siapapun. Kalau dia masih belum jadi Tuhan, dia pasti sangat mungkin berbuat salah. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.